bagaimana sih awal mula kita masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adita Arina Zulfa dengan NIM terakhir 018 dari kelas Sesbania, dan saya berasal dari Kota Wonosobo. Dan teman-teman saya, hai, saya Ismi Manala Maharani dengan NIM akhir 039. Saya berasal dari Banjarnegara dan saya dari kelas Sesbania. Hai, dan saya Estri Amri dengan NIM akhir 017 dari Temanggung. Hai, saya Daud Maufira dengan NIM akhir 019. Saya berasal dari Temanggung. Nah, jadi nih di sini kita nih mau ngapain nih? kita bahas tentang awal mula kita masuk ke sini aja. Oh, seperti itu. Nah, motivasi kalian masuk sini apa sih? Dari Mbak Dila dulu. Ya gimana Mbak Dina? Ingin jadi ibu Persib. Iya, oke. Ngeri banget nih jadi ibu Persib. Ngomong-ngomong nih, udah ada calonnya belum Mbak? Belum. Kalau dari Mbak Dila, Kalau dari saya sendiri sih, itu dari keinginan orang tua ya. Jadi saya tinggal jalan aja. Nah, Mbak nih jalaninnya itu terpaksa atau gimana nih? Ya awal mulanya sih terpaksa ya, tapi udah berapa bulan ini kan jadi terbiasa. Oh begitu. Kalau Mbak kita nih gimana? kalau aku itu dulunya gak kepikiran untuk masuk ke Poltekkes ini kan, karena sebelumnya aku itu udah daftar di UIN Walau Songo lewat SNMPTN kan kalau UIN. Nah itu aku udah mau bayar UKT, aku udah keterima, terus udah bayar UKT, tapi bapak saya itu malah berubah pikiran. Katanya saya disuruh untuk kalau nggak di bidang pendidikan ya, kalau enggak ya kesehatan gitu kan. Terus tetangga saya itu ada yang di Poltekkes sini, tapi yang di Purwokerto. Terus saya disuruh disuruh ambil kesehatan aja. Terus aku sebagai anak ya manut toh. Ya saya ya udah ambil sini aja. Karena dengan restu orang tua, akhirnya saya keterima di sini dan akhirnya saya kuliah di sini. Wih, Sebelumnya gimana nih Mbak Ismi awal mula mau masuk ke sini? nah saya nih niat kesehatan karena banyak nih teman-teman saya, saudara saya masuk kesehatan. Nah, saya nih aslinya nih, saya nih nggak niat di kebidanan, saya nih niatnya di radiologi. Tapi apa boleh buat karena saya ditolak. Pilihan pertamanya saya radiologi, pilihan keduanya saya nih di sini. Kenapa saya milih sini? Karena teman saya ada yang di sini, kakak tingkat tuh. Terus kakak tingkatnya itu akreditasinya tuh unggul, terbaik. Jadi saya nih pilih di sini aja. Niatnya nih mau milih yang di Purwokerto, tapi Purwokerto tuh deket dari rumah. Terus kayak nanti nih nggak ada pengalaman, nanti tuh semuanya itu aja gitu. Kalau saya tuh sendiri gitu kayak gitu. Berarti rumah Mbak Ismi sama yang di Purwokerto itu jaraknya nggak terlalu jauh? Enggak. Oke. Jadi ngomong-ngomong gimana nih Mbak Dila perjalanannya dari awal pertama masuk ke Poltekkes ini? Awal-awal masuk itu banyak sekali kendala, terutama ya soal biaya dan juga kendaraan. Banyak sekali pertentangan juga. Oke. Pertentangan apa nih Mbak? Pertentangan dari pihak keluarga mungkin. Seperti itu. Ya. Untuk Mbak Adita gimana? Kalau rasanya dulu awal-awal memang kurang betah kan, karena kan kita itu 1 minggu itu kan kita menjalani PKKMB yang bagi kita itu kaget kan, soalnya kan dari kating-katingnya juga kita kan nggak pernah ngerasain. Terus ya kaget juga, nggak betah juga sih. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya juga bisa terbiasa dan menjadi ikhlas untuk menjalani ini, karena dengan dukungan dari orang tua, dari keluarga itu bisa mengikhlaskan saya untuk tetap di sini untuk lanjut untuk belajar. Dari Mbak Isminya? Kalau saya nih, maksudnya nih gimana?
keberatan atau gimana nih di sini gitu? Ya pengalaman dari awal aja Awal gimana maga ya sampai sekarang di titik ini. Pengalaman saya gimana ya? Ya saya ini bawa santai aja, kayak ya pertama ini PKKMB ini jujur nih kamar saya ini paling telat. Oke. Telatnya itu gimana, Mbak? Telatnya belum pada bangun. Belum pada bangun. Iya. Pas mau ke Semarang. Itu pas yang hari kedua. Terus didekat-dekat kan ini belum bangun tuh langsung bangun kayak banget langsung deh kayak agak mandi gitu kayak aduh kenapa sih harus tidur gitu, harusnya nih gak tidur. Terus kalau soal apa nih, kalau soal saya ini nggak bisa jauh dari orang tua sebenarnya, tapi gimana lagi. Terus ketemu sama teman-teman yang baik banget kayak Jadi bisa beradaptasi. gitu ya, kayak aduh kok ya kayak dari dulu tuh kayak nemuin teman tuh kayak nggak sebaik di sini gitu kan, kayak kita nih anak rantauan, terus kita nih nemuin temen yang sefrekuensi gitu tuh susah gitu. Untungnya kawan saya nih satu frekuensi, kayak ya asik lah gitu. Kalau dari Mbak Yasir Amrinya sendiri, Gimana Mbak? Kalau dari saya ya, kan dulu saya masuk ke sini kan telat itu ya, terlambat. Kan nggak ketinggalan informasi juga ya itu. Seharusnya kan semua serba mendadak. Emang koneksi itu semua mendadak ya. Jadi kalau dari awal sih ya kurang berkesan untuk saya. Tapi untuk menjalani hari-hari sampai sekarang sih sudah bisa adaptasi ya sama teman-teman, sama tempat, sama lingkungan juga. Jadinya ya udah seneng aja. Ada cerita apa sih kalian nih selama di sini? kalau kita sebagai anak asrama ya mungkin banyak cerita kan. Kadang ada yang teman yang nggak sefrekuensi, jadi pasti setiap kamar pasti ada masalah lah ya. Kalau dari Mbak Dila sendiri yang Paling kayak ya, Dongkol di hati ini paling dongkol nih apalagi gimana kita nih? sekamar nih. Ayo gimana nih Kamar. kalian nih? Ya mungkin kalau menurut saya ya itu pasti ada satu teman yang tidak mengenakan hati sama yang tukang menyuruh-nyuruh tuh pasti ada. Apalagi tukang big boss gitulah. Iya kak ini kenapa langsung melirik ke ini ya Pak? Ya Gimana nih, Kak? karena Coba kan jelaskan Kak. kita kan selalu berbincang-bincang. Wow. Biasa namanya juga anak asrama, kalau berbincang-bincang juga di belakang gitu. Oh berarti nih kakak nih sukanya bilang di belakang ya, gak berani di depan. Ya Gila gimana ya? Aduh tukang gibah ngeri banget nih. Nanti aku digibahin nih sampai kamar. Aduh bahaya. Kalau dari Mbak Yasir Amri, kalau di kamar ini perasaannya gimana coba? Ya kalau di kamar sih ya ada pasti ada gak enaknya. Dari saya sendiri kan temennya itu nggak sefrekuensi ya. Jadi kalau apa-apa itu ya kayak gitu jadinya, ada yang pendiam, ada yang ya kalau kayak saya ini ya kan suka suka nggak bener ya. Ya pasti pilihnya teman yang sefrekuensi. Dari Mbak Isminya? Kalau saya sih asik-asik aja ya, tapi ada yang kayak buat hati kita tuh, aduh gimana ya? Oh kok saya nemuin orang seperti ini gitu, kayak nggak bisa dijelasin gitu loh, kayak ya udah deh sabar aja, nggak apa-apa nih, cuma setahun gitu. Setahunnya 2 tahunnya nih kita kos, nggak apa-apa, kuat gitu, kayak kuat gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari saya ya pasti sama seperti Mbak Dila kan kita itu sekamar, jadinya ya gimana ya, kadang ya ada senangnya, kadang ada gimana nya. Kalau boleh tahu nih dari kalian paling kayak paling ini kayak gimana ya, kayak kalian ini lebih banyak sukanya atau nggak sukanya tinggal di asrama nih? Kalau saya sendiri lebih ya, kalau menurut saya ya 50-50 gitu kan. Kalau di asrama itu senengnya itu kalau ada ngerjain tugas sama temen, jadi gampang gitu loh Jadi enak gitu. Tapi nggak tahu kalau nanti kita udah ngekos dan kita
satu kelompok dengan teman kos yang jauh mesti ya agak susah. Iya, susah. Oh, Mbak Dila gimana nih, Mbak Dila? Kalau menurut saya nih ya 50-50 juga. Enaknya di asrama itu mungkin banyak kenalan, banyak juga pengetahuan luas ya. Cuma kalau di rumah itu kadang kesepian juga, mau main sama siapa gitu. Mbak Yasiri gimana, Mbak? Kalau dari saya sendiri sih enak di asrama, soalnya kan banyak temen. Kan saya dari pondok ya ini, jadinya kan kalau di kos itu sendiri kan aku juga nggak enak ya. Jadi enak aja di asrama. Kalau Mbak Ismi sendiri? Banyak sukanya sih, kayak saya tuh di rumah tuh kesepian karena saya 3 bersaudara. Oke guys, sekian Dari podcast kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan ya guys. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.